Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Mardi SPD, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalian tidak salah pilih dan merupakan suatu hal yang sangat tepat kebijakan yang Anda pilih masuk SMK Negeri Poncol. Jadi untuk itu kami berikan aplaus yang sangat luar biasa pada kalian yang menentukan pilihannya ke SMK Negeri Poncol. SMK Negeri Poncol bisa, hebat, dan berkarakter. Baik anak-anakku semuanya, marilah materi kali ini kami akan mengambil tema tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian daripada kesadaran. Kesadaran adalah merupakan suatu rasa insaf, merasa tahu dan mengerti tentang apa yang kalian harus perbuat, yang harus kalian lakukan. Saya ambil contoh kesadaran di bidang hukum. Artinya bahwa seseorang itu tahu dan mengerti dan secara sadar bahwa perilaku kita, tata perbuatan kita, ada hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum dan ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kemudian kesadaran di bidang agama, kesadaran di bidang politik dan sebagainya. Anak-anakku semuanya, bahwa kita berada atau kita berada di suatu tempat, kita hidup di suatu lingkungan, pastilah kita tidak lepas ada yang namanya aturan. Kalian hidup di keluarga, keluarga kalian pasti juga punya aturan. Kalian hidup di masyarakat, masyarakat kalian pasti juga punya aturan. Apalagi kalian nanti masuk di SMK Negeri Poncol, juga ada aturan yang tertuang di dalam tata tertib sekolah. Untuk apa anak-anak aturan itu diberlakukan? Ayo, yakin kalian pasti tahu semuanya. Tak lain dan tak bukan, aturan itu dibuat adalah untuk memberikan rasa kenyamanan, untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan suatu kedamaian. Nah, untuk itulah kepada anak-anakku semuanya, coba kalian ketahui bersama atau kalian ingat-ingat bahwa di dalam kita punya kesadaran itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum menuju kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mulai dari diri kita sendiri. Saya ambil contoh kesadaran terhadap diri kita sendiri. Apa sih kesadaran untuk diri kita sendiri? Kita tahu bahwa siapakah yang memperhatikan diri kita kalau bukan tidak diri kita sendiri. Bagaimana supaya menumbuhkan kesadaran terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, rajin-rajinlah untuk introspeksi diri. Yang kedua, sering-seringlah bercermin di depan kaca. Anak-anakku, ayo kita ketahui bersama, ada di antara kita, di antara teman kita itu tidak punya kesadaran terhadap diri kita sendiri, tidak punya perasaan atau tidak punya ikhtiar untuk merawat diri kita sendiri. Kalau kita tidak sering bercermin, mana tahu ternyata wajah saya kurang menarik, penampilan rambut saya belum disisir, baju saya masih kotor. Nah, itulah dimulai dari diri kita sendiri. Punya kesadaran terhadap diri kita sendiri, maka timbullah dalam hati mau merawat diri kita sendiri. Kita tingkatkan kemudian yang kedua, kesadaran di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Saya yakin kalian mempunyai keluarga. Ada ayah, ada ibu, mungkin ada nenek, atau mungkin juga ada kakak atau ada adik. Dalam kehidupan berkeluarga, kalau kalian punya kesadaran, tahu akan tugas dan kewajiban kalian sendiri-sendiri. Kita tahu tugas ataupun kewajiban sekaligus hak dan kewajiban kita dalam keluarga itu.
Sebagai seorang anak kita misalnya, seusia anak kalian akan masuk ke SMK, tentunya udah tahu kewajiban dalam keluarga. Misalnya apa? Membantu orang tua, ikut membersihkan halaman, ikut membersihkan rumah, ikut menata, sekaligus memperbaiki kamarnya sendiri-sendiri. Nah, itulah punya kesadaran, punya tumbuh rasa sadar bahwa dalam keluarga itu kita mempunyai peran penting. Berikutnya, di dalam lingkungan masyarakat, anak-anakku semuanya, kita itu tidak bisa hidup sendiri dalam keluarga. Kita di dalam keluarga itu, di samping keluarga kita punya tetangga. Di dalam bermasyarakat kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa cuek. Hal ini yang sering terjadi sekarang, dan saya mengajak kepada kalian bahwa kehidupan bersosial di dalam masyarakat itu penting. Jadi jangan ego. Kalian jangan berada di rumah tidak kenal akan tetangganya, tidak kenal akan lingkungannya. Ini adalah kurang tepat anak-anakku semuanya. Jadi kita harus bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, tumbuhkan kesadaran bahwa di lingkungan itu kita harus ikut dan menyengkuyung atau mengikuti apa yang seharusnya dilakukan oleh lingkungan tersebut. Di lingkungan itu misalnya punya tradisi, punya etika, punya tata cara, punya adat istiadat, ikutilah dengan baik. Saya yakin tradisi, adat istiadat yang baik itu oleh masyarakat akan dipegang. Dan disitulah letak peran penting kalian di dalam lingkungan masyarakat. Kalian bisa menempatkan, oh iya, kalau masyarakat ada kegiatan kerja bakti lingkungan, kebersihan lingkungan, Anda ikut andil di dalamnya tanpa disuruh. Itulah namanya kesadaran terhadap lingkungan masyarakat. Kita menuju ke yang lebih tinggi lagi adalah lingkungan sekolah. Selama kalian mengikuti dan mentaati dengan penuh kesadaran akan tata tertib sekolah tersebut, insya Allah prestasi kalian dijamin dengan baik, sikap dan perilaku kalian akan dijamin dengan baik. Dan itu akan merupakan bekal utama menuju masa kerja kalian. Bahwa di dunia kerja, sikap dan kesadaran itulah mempunyai pegang peran penting bagi pimpinan perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu selain skill, dari sikap, perilaku, attitude itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memajukan perusahaan. Itu kalau Anda nanti masuk dunia kerja. Kalau Anda berwirausaha dengan disiplin yang tinggi, punya etikat yang baik, inilah akan yang membawa kesuksesan kalian di dalam berwirausaha. Kemudian yang tingkat yang seatasnya lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan anakku semuanya, tidak terasa kalau di lingkungan diri sendiri kamu lakukan kesadaran dengan baik, kemudian dalam keluarga kamu lakukan kesadaran dengan baik, kemudian dalam lingkungan masyarakat kamu lakukan kesadaran dengan baik, kemudian di sekolah kamu lakukan dengan kesadaran dengan baik, maka antara diri, keluarga, masyarakat, sekolah itulah merupakan bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau mulai kalian dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah sudah Anda lakukan dengan penuh kesadaran, mentaati semua aturan-aturan yang ada dalam lingkungannya tersebut, maka dengan demikian Anda sudah melaksanakan suatu kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Sebagai akhir daripada materi ini, kami nanti akan mengirim link di bawah ini, linknya. Jadi di Google Formulir nanti Anda akan mengisi di Google Formulir nama, kemudian kelas, kemudian di situ ada suatu tugas untuk mengeksplor apa sih yang sudah saya lakukan terhadap kesadaran kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. SMK Poncol bisa, hebat, berkarakter. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.